Bagi tahu kawan kiri kanan, kamu cantik, kamu sangat handsome Marin. Mungkin jarang-jarang kamu ucap tuh kalau itu istri kamu ataupun suami kamu bersebelahan, ucaplah dengan sepenuh jiwa kamu. Mungkin kemarin dia tidak handsome, tidak cantik, hari ini bagi tahu dia, ayah, sandong tuh panduku tuh, karena kan. Yang pergi kebaktian sesi pertama semalam sila angkat tangan. Oke, puji Tuhan, luar biasa. Nah, kita percaya bahwa semalam kita sudah belajar satu firman Tuhan yang sungguh memberikan satu pembentukan untuk hati kita. Amin. Di mana kita harus mengubah status kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau sebelum ini kita hanya menjadi warga Malaysia saja, walaupun pergi gereja warga Malaysia saja, tapi hari ini, kemarin kita sudah belajar kan, kita harus mengubah status kita bukan di IC, tapi di jiwa kita, di tubuh rohani kita, kita harus menjadi warga sorga. Oke, sekali lagi bagi kawan sebelah, bercahaya saya tengok kau ini hari Allah. Bagi tahu. Yang penting bercahaya saya nampak kau ini hari. Karena kita sudah mengklaimkan bersama-sama bahwa kita semua adalah warga sorga. Amin. Oke, hari ini saya juga ingin mengajak kita berkesinambungan dengan tema kita bahwa Natal membawa perubahan yang besar dalam hidup kita. Saya 40 tahun umur saya untuk tahun ini, 40 tahunlah saya merayakan Christmas. Nah, 40 tahun merayakan Christmas. Kalau mungkin tahun-tahun waktu saya muda-mudi dulu lain lagi cara saya, kan? Apalagi waktu sekolah minggu. Kalau sekolah minggu dulu waktu Christmas pasti keriting ini rambut. Woi, suka mama saya dulu kan kalau style keriting. Ini anak-anak berserah saja. Sama mungkin yang sekarang kan, mama yang kasih desain begini begitu, itulah jadi dia. Kalau Christmas saja memang berubah lah itu. Dari bulan 1 sampai bulan 11 tiada perubahan itu wajah-wajah. Tapi bulan 12, nah kamu tidak kenal itu. Nah, musim saya dulu, musim keriting rambut. Asal Christmas keriting rambut. Tidak sabar-sabar. Waktu saya sudah sadar mengenai Natal ini, tidak sabar-sabar saya. Belum mengerti kan? Yang saya tahu dulu kalau Christmas saja pasti ada baju baru, kasut baru, rambut baru. Itu memang tidak sabar bila bulan 12. Berganjak kepada muda-mudi. Jangan kamu pikir kami ini terus tua. Dari kanak-kanak juga ini. Ya, pergi juga usia muda-mudi. Pemain rebana saya dulu. Sekarang kamu suruh keras sudah di tangan. Pemain rebana kan macam-macam baju. Itu yang paling syok lah kan. Yang paling syok dia banyak baju. Wah, kalau sudah menarik sudah itu, kalau pengkhotbah datang pergi depan sudah, bertaburan sudah kami pergi mana? Tidak syok sudah kebaktian. Kenapa? Yang saya katakan tadi perayaan. Nah, tetapi ada waktu Tuhan untuk saya. Saya dipanggil Tuhan untuk menjadi pastor juga itu umur saya 16 tahun kalau tidak silap saya. Saya tidak habiskan tingkatan 5 saya, tapi saya habiskan tingkatan 5 saya stop habis tingkatan 4, tingkatan 5 saya pergi sekolah Alkitab. Nah, dalam seluruh aspek kehidupan apabila saya melihat dari awalnya lahirnya saya dalam perayaan Natal, apabila kita tidak mengerti apa arti Natal dalam kehidupan kita, 40 tahun akan menjadi Natal sia-sia dalam hidup kita. Kalau saya belum mengerti, mungkin perayaan Natal 40 bagi saya itu menjadi sia-sia. Tapi apabila saya mengerti bayi Natal yang lahir ke dalam dunia ini, dia lahir membawa satu perubahan. Dunia yang penuh dengan kegelapan, lahirnya seorang bayi yang penuh dengan kemuliaan. Dia tinggalkan segala-galanya untuk datang ke dalam dunia. Itu untuk siapa? Untuk saya dan kita semua. Perubahan dalam Natal itu harus kita mengerti.
Saya anggap kita semua ini anak muda. Karena apa? Jiwa kita yang muda. Biar usia kita yang tua, jangan kita punya jiwa yang tua. Karena nanti bertungkat-bertungkat lama-lama kita lupa siapa Tuhan Yesus. Nyanyuk sudah kita. Tapi biar sampai akhir hidup kita, jiwa rohani kita di hadapan Tuhan itu tetap muda, tetap semangat. Amin. Tepuk kawan sebelah. Kau itu yang muda itu bilang. Nah, kalau kemarin kita sudah mengalami satu perubahan, kita mengalami sesuatu yang menggerakkan jiwa kita. Oh ya kan, selama ini saya hanya pergi kebaktian ikut-ikut saja. Oh selama ini saya dibaptis hanya kena campaign-campaign saja. Tidak apa, belum terlambat untuk kita bertobat. Bertobat ramai-ramai kita. Nah, perubahan yang saya ingin ajak untuk kita mengerti pada hari ini, yaitu hal yang pertama, perubahan hati. Kita akan berbicara dalam Lukas pasal 1 ayat 46 berakhir kepada ayat yang ke-56. Saya tidak akan membaca semua ayat ini, tapi saya akan mengupas ada beberapa ayat yang kita kongsikan bersama. Perubahan dalam Natal yang harus kita alami, hal yang pertama yaitu perubahan hati kita. Dalam ayat yang ke-51 begini firman Tuhan, bahwa jika Kristus benar-benar telah lahir dalam hati kita, ingat, benar-benar telah lahir dalam hati kita, maka segala kesombongan yang masih bertakhta dalam kehidupan kita akan diruntuhkan dan dimatikan. Amin. Amin. Natal kali ini mengajak kita menyentuh kedalaman hati kita. Kenapa perubahan hati ini sangat penting? Karena firman Tuhan mengatakan segala keserakahan, segala iri hati, cemburu, apalagi, dan segala benda-benda yang tidak baik itu berasal dari hati. Kalau kamu duduk-duduk di rumah, kan, mungkin kamu ada masalah, bercakap ini yang di hati kamu. Ada katakan bisu mungkin sudah hati kamu. Dia bercakap-cakap, baik. Kalau tadi itu begini begitu kan tidak baik itu terjadi. Las-las tak keluar juga kan di mulut kita. Yang anak muda yang kami konseling baru-baru ini, dia kerja di KL. Saya pun lupa dia sudah pergi KL. Tapi sebelum dia balik itu, dia ada chat saya. Tapi saya tengok chat dia lain sudah. Terus saya bagi tahu mama angkat dia nih, kamu bagi tahu mama betul dia nih, suruh ambil ini anak pulang dengan segera. 3 hari selepas saya chat itu, memang betul-betul mereka bawa dia pulang. Kami pergi melawat dia. Sangat-sangat jauh perbedaan dia. Itu karena apa? Karena kelukaan hati yang disimpan. Nah, dia tidak suka kongsi masalah dia. Bagus juga sebenarnya, jangan kongsi sembarang-sembarang, kan? Dia tidak mau cerita masalah dia. Dia simpan semua kedukaan dalam hati dia. Dia simpan semua perkara dalam hati dia. Dia bercerita seorang di bilik dia. Dia bercakap seorang di dinding dia. Akhirnya dia bercakaplah seorang tanpa dia sadar sudah. Waktu kami datang yang luar biasa, dia kenal kami dua. Teriak-teriak dia, mereka kasih keluar dari bilik, dia terus kenal kami dua. Dia terus peluk. Tidak lama dia menarik lagi lah. Kami konseling, ibu bapak dia dan saya konseling anak ini. Besok dia kami sorkan bawa ke hospital. Sambil kita berdoa, kita juga ada tindakan. Puji Tuhan, anak ini hari ini sudah sembuh. Kenapa saya berbicara dengan hati hari ini? Kata firman Tuhan, kalau Kristus Yesus benar-benar lahir di dalam hati kamu, di dalam hati Anda yang ada di ruangan ini, kata firman Tuhan, segala kesombongan akan diruntuhkan. Amin. Segala hal-hal yang tidak benar
Kenapa kita rayakan Natal hari ini? Bukan karena ada satu ekor babi ditumbangkan kita meramai-ramai hari ini, tapi kita sadar bahwa ada bayi Natal yang lahir yang telah menghancurkan segala kesombongan dalam hati kita. Amin. Hati kita ini, tubuh kita ini, kata firman Tuhan, adalah bait apa? Bait Allah. Kita adalah bait Allah. Dimanapun kita pergi, kemanapun kita pergi, kita membawa bait Allah. Ada yang berkata begini, oh kamu ini pergi sana tidak bawa Alkitab lah, kamu ini baca itu novel saja, baca itu tidak majalah remaja sekarang, paling famous time kami dulu. Tidak miss itu majalah remaja, saya beli dulu. Kan? Tapi sebenarnya yang dimaksudkan firman itu bukan Alkitab ini. Surat yang dibaca itu adalah dari kita. Kitalah yang membawa firman itu. Kemanapun kita pergi, kitalah yang menjadi surat Kristus itu. Kita pergi sana, saya makan babi ini sebab saya Kristen, bah. Gara-gara makan babi sejak kamu mengaku Kristen. Kan? Ada orang heran kalau kita Kristen? Tidak. Saya Kristen ini, tegel 5 tin pun boleh, bah. Saya Kristen ini tidak apa-apa kalau 3, 4, 5 saja, tidak apa-apa itu saya Kristen, bah. Tidak haram. Tapi kita mulai mencemarkan bait Allah. Kita mulai mencemarkan hati kita. Kita mulai mencemarkan kekudusan itu. Apa yang dibaca oleh orang yang tidak percaya, itu mah Kristen ratu. Kan kemarin kita tidak mau kena gelar Kristen. Kalau kita kena gelar Kristen, begitulah kehidupan kita. Tapi kita mau mendapat gelaran orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita tetap membawa suratnya Kristus. Kalau kamu ikut saya di dalam Facebook, kamu akan melihat saya di banyak tempat dan banyak muka yang bersama-sama dengan saya. Sini. Kenapa saya harus berada di golongan-golongan ini? Karena saya mau membawa firman kepada mereka. Ramai orang Kristen hari ini, ramai orang Kristen, bukan orang percaya. Apabila kita berada di tengah-tengah golongan, baru-baru ini kami pergi keke. Ada kawan saya, ya orang besar lah dalam bisnis, dia datang pergi keke hanya mau jumpa, banyak perkara mau sharing. Tapi dia bagi tahu dengan saya tidak mau di kedai kopi biasa, dia bilang. Sebab saya mau minum apa nomor minuman dia tuh 196, dia bilang. Apa ini 196 sekarang? Dia sebut nama minuman dia. Kita pergi yang tempat gelap sikit, dia bilang. Apa maksud dia gelap sikit ini? Nah, ada satu ipar saya kasih tahu, di tempat kau kerja itu ada bar kah? Saya bilang, ada. Saya ada post juga di Facebook. Kami pergi di satu bar, bukan pub, bukan joget kan? Kami pergi di satu bar. Dia order itu minuman. Inilah 196, dia bilang. Siapa yang tahu ini 196? Tidak mengaku kan? Yang kamu tahu Coca-Cola saja bahasa ini bilang 196. Saya heran. Ini pula 196 dia ini. Satu gelas 196. Kau, dia bilang dengan saya. Oh tidak, saya bilang. Saya minum orange juice saja. Mari bahas 196, dia bilang dengan saya. Tidak apa, saya belanja apa, tidak apa kau belanja saya orange, saya bilang dengan dia. Tidak apa, kau minum saja. Waktu kami bersama-sama dalam 3 hari, saya tidak tahu mungkin dia perhatikan saya. Lalu dia cerita dengan saya. Oi Ernie, dia bilang. Betul nggak kau ini tidak minum minuman keras, dia bilang. Betul, saya bilang. Kenapa? Kenapa kau mau sama-sama dengan saya, dia bilang. Kenapa? Saya bilang dengan dia. Tiada masalah saya untuk bersama-sama dengan kamu. Tapi kenapa kamu tidak ikut minum, dia bilang. Tidak apa, saya bersyukur sudah dengan minuman apa yang ada. Lalu saya cerita dengan dia. Kau pernah pergi gereja? Saya bilang dengan dia.
Dulu pernah, sekarang tidak. Karena kaya sudah, kan ini juga bahaya kalau terlampau kaya. Banyak enjoy, dia lupa sudah jalan pergi gereja. Saya cakap dengan dia, walau apapun yang kita miliki hari ini, mungkin suatu hari nanti saya akan berada di tahap apa yang kau ada, tapi saya tetap percaya semua itu dari Tuhan. Amin. Jangan kita berpikir begini, kita dikawan dengan orang gereja saja. Woi, buat kandang kita, kan? Kandang, tuk 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 tuk. Orang gereja saja. Orang yang kurang-kurang sedikit pergi gereja, jangan masuk di geng kami. Firman Tuhan katakan, dia lahir ke dalam dunia ini, dia melakukan perubahan dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk kita simpan jadi jeruk, tambah sia-sia, pas kita meninggal tidak buat apa-apa. Ke seluruh bumi, kata firman Tuhan. Amin. Bagaimana firman boleh sampai ke seluruh bumi kalau kita ini tidak keluar dari zon selesa kita, zon gereja kita? Ini gereja kami, jemaat kami saja. Yang kurang percaya Tuhan, yang ramai-ramai di sana, pandai-pandailah kamu hidup. Saya suka berkawan dengan orang-orang yang ramai-ramai di, kalau si Timur dia macam kawan salah. Kenapa? Disitulah sebenarnya Tuhan ingin menempatkan kita. Bukan kita yang dipengaruhi, tapi kita yang mempengaruhi mereka. Dengan apa? Dengan firman yang kita bawa setiap hari. Amin. Hati kita, apabila kekudusan ada dalam hati kita, apabila kita mengerti kenapa saya bernafas hari ini, apabila kita mengerti bahwa hidupnya kita hari ini semuanya oleh karena keizinan Tuhan, kita akan takut untuk melakukan dosa dengan hati kita. Kita akan takut melakukan dosa dengan tubuh kita ini. Anak-anak muda yang ada di ruangan ini, seperti yang saya katakan tadi, masa inilah masa yang sangat sesuai untuk kamu membawa firman itu dimanapun kamu pergi. Karena apabila kamu sudah berumah tangga nanti, tidak sudah kamu jangan pergi KL. Pergi mana lagi? Pergi Singapura. Pergi mana lagi? Ada yang jauh lagi ada di sini. Pergi Indonesia. Pergi Korea, Australia, kan sebutan orang tua. Inilah masanya Tuhan memanggil kamu di dalam pelayanan kamu. Mungkin kamu di kilang, mungkin kamu di sekolah, mungkin kamu di membersihkan rumah, tidak kisah, membersihkan hospital. Itulah pelayananmu. Gunakan hatimu, gunakan firman yang ada dalam hatimu. Jangan sampai nanti orang yang tidak percaya Tuhan dia katakan, ayah saya gembira saya berhenti sekolah, saya gembira saya berhenti kerja. Bahaya, karena apa? Dia tuh suka marah-marah saja. Marah boleh, siapa bilang tidak boleh marah? Marah boleh. Tapi kalau marah-marah, itu yang bahaya kan? Ya anda siok lah saya ini. Kalau si Irni ini ada marah-marah, famous nama kita si merah nanti, kan? Kalau saya ada murung saja dia. Nah, adalah nama kita nanti. Di mana kita pergi, kita membawa bayi Natal yang telah membawa perubahan bagi hati kita. Amin. Bagi yang berkeluarga, ini lagi paling syok. Kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang tanpa sadar, kita suami istri di rumah yang mungkin saya masaklah di dapur kan. Contoh, kau tahu kah itu garam habis? Baru suami bilang, mana saya tahu kau yang masak di dapur. Baru istri panas dengan jawaban dia. Kau cakap tidak. Gara-gara garam yang tadi di rumah,
Orang sebelah tidak tahu masalah garam kamu dua. Kau pergi di kedai, pergi di DIY lagi, banyak orang berbaris. Tiba-tiba kese lambat, salah kira lagi. Mengamuk kita di sana. Kau kese sudahlah saya panas hati dari rumah, kau buat lagi saya panas di sini. Apa kaitannya garam di rumah dengan garam yang ada di DIY? Apa kaitannya orang yang tidak tahu apa-apa masalah kita? Apa yang kita bawa? Surat apa yang kita bawa? Berkat apa yang kita sebarkan? Mungkin anak-anak muda, dia stres dengan kawan, dia putus cinta lagi. Balik dari rumah, ambil itu gelas, kasih pacar. Kau kenapa buang tabiat? Dia bilang bapak, dia marah lagi. Siapa tahu masalah kamu di sana. Tapi seringkali kita menjadi batu sandungan. Itu karena apa? Apabila hati kita tidak beres, apabila hati kita tidak benar, hal yang tadi gara-gara garam, seluruh tenom juga akan menikmati hal tiada garam di rumah. Saya jumpa saya tadi kan saya senyum, dia marah apa saya? Sudah pasal garam anak sebelah DIY, saya nampak itu satu ibu kan dia hempas-hempas bang. Kita tadi masalah garam. Coba bayangkan, kita bawa ini garam firman dalam kehidupan kita, pergi DIY, kita pergi tenom, kita pergi pasar, pergi mana-mana. Saya suka jumpa ini orang. Tengok kalau saya jumpa dia nanti, memang kali kita sentuhkan, orang rasa bersuka cita bersama-sama dengan kita. Karena apa? Kita membawa garam yang memberi kehidupan. Amin. Tengok kawan sebelah, kalau istri itu begini, mana laki saya itu tadi itu dia cakap saya tidak cantik baju saya. Segala sesuatu itu bermula dari hati kita. Segala keputusan itu bermula dari hati kita. Jangan pernah mengatakan saya jadi begini oleh karena si anu. Ada kan? Saya berubah jadi begini tidak baik hari ini itu karena si anu. Tiada. Bohong itu. Bohong-bohong saja kau itu. Mau tutup-tutup saja. Karena keputusan ada di tangan kita sendiri. Bagaimana orang sekalipun mau menjatuhkan. Semalam kita sudah pelajaran. Apabila iman kita ikut-ikutan ini akan jadi. Karena si anu lah saya jadi begini. Dulu saya aktif begini, dulu saya pelayanan begini, dulu saya begini begitu begini. Tapi hari ini saya tidak mau sudah karena si anu. Hati-hati, itu adalah iman ikut-ikutan. Bertobat hari ini. Kasih tahu kawan sebelah, bertobat kita ramai-ramai, jangan malu bosku bilang. Perubahan yang kedua yang harus ada dalam hidup kita, yang harus kita sadar, hal yang kedua yaitu cara pikir kita. Dalam ayat 52 dia mengatakan, ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari taktanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Kenapa firman mengatakan begini? Dia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari taktanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Hati-hati. Kalau hati kita tadi itu tidak kudus, tidak benar di hadapan Tuhan, maka tidak benarlah cara pikir kita sehari-hari. Pernah saya, kalau kamu nampak penampilan saya kan, pastor kan ini, kalau kamu nampak di tenom pastor kan ini, bagi yang tidak tahu kan, pastor kan yang lain juga gaya dan tidak diberkati saya dengan rambut ini siram lagi. Ini bagus warna lain lagi. Besok lusa kamu jumpa warna lain lagi. Tidak kenal sudah. Kenapa saya memilih untuk seperti ini? Pilihannya, waktu kami pelayanan di Semenanjung itu, waktu kami pelayanan di sini Sabah, ya betul-betul saya ikut itu agamawi punya pastor pakai kebaya. Saya umur 19 tahun lagi kami doa jadi pastor dulu. Bayangkan saya kena suruh pakai kebaya ailah kan. Kebaya hari Minggu
saya, umur 19 tahun, padahal mau juga begaya-begayaan. Tapi oleh karena belum mengerti, kita ikut peraturan, syarat. Oh iya, rambut panjang saya dulu, jangan kamu tengok, rambut hitam saya dulu. 4 tahun kami pelayanan di Sabah. Tuhan memanggil kami untuk pelayanan di Semenanjung. Waktu kami berada di Semenanjung, ada orang-orang yang perantau tadi kan ada di sini, dan mungkin yang sudah pernah pergi Semenanjung pasti tahu. Kebanyakan jemaat kita di Semenanjung itu anak-anak muda. Wih, rokok anak muda sana. Anak-anak muda ini kita harus jangkau mereka. Kami ditempatkan memang pelayanan anak-anak muda. Ini university di Melaka. Coba kamu bayangkan anak-anak muda. Kalau saya berbaju kebaya, kan sisiran lagi ikat 2, memang lari mereka lintang bukan. Menjauh mereka, pakai kot hari Minggu, kan? Jangan mirah-mirah bibir, kan? Cara pikir, macam mana kita mau menjangkau jiwa anak muda? Ini ya, ini kesaksian saya. Ini kesaksian saya. Kami pergi di Semenanjung 2005, silap saya. Kami dua berada di Semenanjung sampai 2016. 2005 sampai 2016 kami dua pelayanan di Semenanjung. Apabila kita berada di kalangan-kalangan ini, kita mesti tahu macam mana cara kita mau menjangkau, kan? Macam mana cara saya mau jangkau ini anak-anak muda? Mereka tidak ada rambut, tidak, jangan salah paham. Mereka tidak ada rambut. Tapi macam mana saya untuk mendekati anak muda ini? Saya harus kenal hati anak muda. Saya bersama mereka, kami dua. Mereka mau tengok wayang, sangat suka mereka pergi panggung wayang. Ini anak-anak muda, kami dua pergi panggung wayang. Heran mereka, pastor boleh ikut gak pergi panggung wayang? Boleh. Mereka minat berkaraoke. Kalau di sana ada karaoke box kan, Semenanjung banyak family box. Pastor kami mau karaoke, boleh. Pastor boleh ikut gak? Boleh, kita berkaraoke deh. Dia keluar pula dusun saya. Kita pergi, kami gambar, kami akan post. Saat anak-anak muda yang lain melihat, mereka bertanya, siapa dengan kamu? Ini pastor kami. Boleh gak begitu? Boleh, besok lusa ikut kami. Bermula dari anak muda 2-3 orang. Akhirnya kita boleh menjangkau universiti-universiti yang ada di Malaka. Karena apa? Kita harus ubah cara pikir kita. Tuhan lahir ke dalam dunia ini, Dia tidak menuntut kita untuk menjadi apa? Ahli-ahli Taurat, agamawi. Tapi Tuhan menuntut kita untuk menjadi penjangkau jiwa. Cara pikir. Waktu saya di Semenanjung, saya kena undang pergi khotbah wanita di Sarawak. Saya datang, biasa di Semenanjung kan kami akan berpakaian simple saja. Khotbah di depan, t-shirt pun boleh, seluar jeans, kasut, power boleh. Saya pergi Sarawak, saya bawa pakaian yang sama. Tidak juga cincai sebenarnya, memang seluar dan baju cantik lah dari yang biasa. Waktu kami mau jalan, saya keluar dari bilik waktu mereka ambil saya. Pastor, ini kah pakaian kau? Dia bilang. Saya, iya. Ini pakaian saya. Saya bahasa khotbah pun pakai ini juga. Saya minta maaf, Pastor. Ini bagus juga undangan ini. Ini pengalaman betul. Saya minta maaf, Pastor. Kalau di sini kami sudah tetapkan undang-undang, tetapkan syarat. Apa syaratnya? Tidak boleh khotbah pakai seluar begini. Nah, ini seluar nih. Mesti pakai skirt panjang, kaki jangan nampak. Ini nah. Kan? Oh sorry Bu, saya bilang. Sebab waktu kamu undang saya, kamu tidak bagi tahu itu syarat. Walaupun saya orang Sarawak, saya tidak tahu itu syarat keluar.
Jadi macam mana? Saya bilang, sebab saya tidak ada pakaian sudah. Oh tidak apa pastor, badan kedua macam sama lah juga sedikit, tapi besar saya masa itu. Saya tengok dia macam tidak sama saja. Macam saya terlampau besar pula dari kau. Saya ada kebaya pastor, oh pinjam, habis cerita. Saya bilang, bah, si pinjam lah. Dia kasih pagi dia punya kebaya, betul-betul sempit. Ayolah. Ya, betul-betul sempit dia punya kebaya. Saya pula yang jadi tidak selesa. Lalu dia cakap dengan saya, kau tahu pastor, ada juga undangan kami dari Indonesia. Ibu juga itu, dia bilang. Dia turun dari hotel, dia pakai t-shirt, dia pakai seluar saja, dia bilang. Kami suruh dia pergi tukar balik. Kita bangga dengan itu? Saya tidak bangga. Karena apa? Waktu saya berada di gereja itu, tidak ada muda-mudi berada dalam gereja itu. Pastor, kami punya muda-mudi lari pergi gereja on the rock. Tahu tak on the rock? Tahu. Sangat luar biasa. Kami dua setiap tahun pergi pelayanan di sana. Gereja on the rock, semua muda-mudi lari sana. Mereka suka di sana, mereka beli daya rambut, mereka boleh pakai seluar menari, berdisko di sana. Dia bilang dengan saya diam. Cara pikir. Jangan sampai gereja kita seperti yang saya katakan tadi menjadi gereja tradisi. Karena sampai satu tahap nanti yang tinggal di dalam ruangan ini hanya kita saja. Anak-anak muda bagaimana? Cari hiburan tempat lain. Sana syok lagi karena di gereja kami tidak boleh begini. Gereja kalau kami menarik lompat sikit, siang itu menarik tadi punya truk dia itu melompat macam bukan di gereja saja. Oh, dia teriak itu macam di pub saja saya tengok. Berarti pernah pergi pub tuh kan? Tapi kita sarankan kepada anak-anak muda, mari, kan? Jemaat saya ada rambut tidak masalah, itu aksesori saja, tidak berdosa. Yang menentukan dosa adalah hati kita, tindakan kita, kelakuan kita, gaya hidup kita, itulah dosa. Kalau kamu pergi Semenanjung, pemain drum, pemain musik, woi, sebelah hijau, sebelah merah, ada anting-anting lagi yang lelaki. Kita tidak sorkan mereka jadi apa, tapi sebenarnya waktu mereka berada enjoy dalam pelayanan itu, kita tidak perlu sibuk sudah. Woi anak-anak muda, pergi kamu pelayanan, tidak perlu sudah. Mereka dengan sendirinya tangkap panggilan Tuhan untuk mereka. Anak-anak muda yang ada di tempat ini, satu yang saya tekankan untuk Anda, apabila peluang ini datang kepada Anda, rebutlah, lakukanlah. Karena apa? Kita harus enjoy bersama dengan Tuhan. Amin. Jangan stres. Cepat putih nanti rambut kita. Ini saya cakap dengan suami saya, ada rambut putih saya kah? Saya bilang dengan dia. Ada apa itu? Dia bilang, tapi dia tidak tunjuk, dia sebenarnya tiada berikan rambut putih saya. Enjoy bersama dengan Tuhan. Ubah cara pikir kita. Kita melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Apabila kita berusaha memuaskan hati manusia, maka kita akan berkompromi dengan banyak dosa. Hati-hati. Tidak apa kalau kita ditolak manusia, tetapi kita diistiharkan Tuhan sebagai anaknya. Banyak pengalaman saya dengan suami ini. Kami dua di dalam pelayanan anak muda ini. Banyak juga yang menentang. Tapi kita maju terus. Karena apa? Karena kita tahu firman. Jangkau, jangkau, jangkau. Firman, bukan hukum Taurat. Kan? Jangan anak muda kamu pakai seluar begitu
di depan, janganlah kau pakai pindik begini, memang karena marah. Macam tadi, hukum Taurat, pastor pergi tukar baju kau. Hukum Taurat ada di gereja. Kau rambut kuning, jangan kau pergi pelayanan di depan. Hukum Taurat ada di gereja. Penghakiman ada di gereja. Jadi hakim kita di gereja. Karena apa? Belum mengerti 40 tahun merayakan Natal, kita tetap di bawah hukum Taurat. Syukur-syukur kita tidak meninggal karena COVID. Masih ada kesempatan untuk bertobat. Hanya 2 perkara ini yang saya bawa untuk kita hari ini. Semua kita yang ada di ruangan ini, saya dan kita semua, Tuhan menegur kita. Jangan lagi kita berada di bawah hukum Taurat, tapi sama-samalah kita menjangkau jiwa. Banyak kan? Ada keluarga kita belum percaya Tuhan, ada anti-anti kita belum percaya Tuhan, ada kan? Banyak keluarga kita belum percaya kepada Tuhan. Sudahkah kita menyebarkan Injil kepada mereka? Sudahkah kita membawa firman itu kepada mereka? Kalau belum, katakan kepada Tuhan, Tuhan janganlah kau ambil saya hari ini. Kita belum melaksanakan tanggung jawab kita. Kita tidak boleh tarik-tarik dia begini. Tetapi melalui kehidupan kita, melalui firman yang dia baca dari hidup kita, mereka akan mengenal Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Saya minta pemain musik. Kalau saya melihat jemaat di sini, LIG ini kebanyakan kita ini masih golongan muda. Baik yang sudah berkeluarga, anak-anak muda, memang konfo muda, tapi kita masih semua di golongan muda. Ada orang yang sudah tidak punya kesempatan. Cousin saya berumur 38 tahun meninggal karena COVID. Anti saya juga meninggal karena COVID. Lalu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berilah peluang kepada orang-orang yang belum mengenal Injil-Mu untuk mendengar Injil-Mu. Hari ini kita bukan berbicara mengenai COVID, tapi sebenarnya COVID itu ada di diri kita sendiri. Bukan COVID yang membawa mati hari ini virus, tapi sebenarnya di hidup kita inilah yang akan mematikan iman yang ada di sekeliling kita. Hari ini Tuhan membawa kita lebih tertumpu lagi akan kasih Tuhan. Siapa kita? Kalau selama ini kita masih hidup sebagai orang Kristen, begitu-begitu saja mengutamakan hukum Taurat di gereja, hari ini bertobat. Bukan pelayanan menari, bukan pelayanan yang di mimbar ini yang diutamakan Tuhan, tapi pelayanan hati kita sehari-hari dimanapun kita berada. Kita naikkan satu penyembahan yang mengatakan, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalam hidupmu. Waktu kita menaikkan penyembahan ini, kita pejamkan mata. Kenapa kita disorkan untuk pejamkan mata? Karena saat kita pejamkan mata, itu adalah antara kita dengan Tuhan. Itu adalah antara kita dengan hati kita sendiri. Kita mulai pikir balik, seperti apa kita selama ini. Adakah kita sudah mengenal kasih Tuhan, karya Tuhan dalam hidup kita, ataupun sebaliknya? Kita naikkan penyembahan ini karena Tuhan satu-satunya pengharapan kita. Tidak ada lain pengharapan kita, hanya Yesus.
Caramu salibmu, namamu berkuasa. Aku Tuhan berkuasa dalam hidup kita. Tuhan sanggup bangkitkan setiap hati kita. Katakan harapanku, harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya Ku amat jauh. Katakan kasih karyamu. Saya minta satu backup. Saudara yang dikasihi, biarlah nanti ini menyentuh hatimu. Anak-anak muda yang ada tempat ini, Tuhan mengatakan inilah waktumu. Enjoy bersama Tuhan. Mungkin ada yang jatuh bangun dalam dosa selama ini. Karya Tuhan terbesar dalam hidupmu. Yes, Lord. Namamu angkat tangan kita sama-sama. Yes, Lord. Kami hanya mau percaya kepada Engkau, Tuhan. Yes, Lord. Tuhan ada. Tuhan mendengar. Tak pernah gagal rencanamu, Tuhan. Ingat, tak pernah gagal rencana Tuhan bagimu. Mungkin hari ini kau tidak mengalaminya. Percayalah. Yes, Lord. Kau Tuhan ada tempat ini, Tuhan. Kau Tuhan ada tempat ini. Haleluya. Tak pernah Yes, Lord. Tuhan mendengar isi hatimu. Saya tidak memanggil kamu ke depan, tapi saya melihat jamahan Tuhan sudah ada. Saya melihat jamahan Tuhan. Terima roh
Jika selama ini kami terikat dengan hukum Taurat, jika selama ini kami tidak enjoy dalam pelayananmu Tuhan, tapi hari ini Kau mengatakan kami harus dilepaskan, kami harus dibebaskan. Karena saat kami percaya kepada Engkau, kami akan enjoy bersama dengan Engkau dimanapun saya akan pergi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur hari ini atas kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Bagi kawan sebelah, saya mengasihi engkau dengan kasih Tuhan. Saya mengasihi Engkau dengan kasih. Terima kasih, Tuhan memberkati.